Hai anak-anak semua, pagi ini kita bertemu kembali walaupun lewat online ya. Yuk kita awali pada pagi ini dengan satu kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, di pujian tadi dikatakan biarlah nama Tuhan dipuji dan biarlah kita selalu juga bisa memuji Tuhan di mana kita berada. Sebelum kita lanjut pujian selanjutnya dan dengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu pagi ini. Kau selalu menyertai kami di mana kami berada pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan lanjut pujian dan dengar firman Tuhan. Berkati kami dan ajar kami dengar-dengaran untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu pagi ini, dalam nama-Mu kami berdoa haleluya. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Nah, pagi ini saya akan bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada 7 murid-murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Setelah bertemu dengan murid-muridnya di loteng, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan semenjak itu Tuhan Yesus tidak lagi bersama murid-muridnya. Suatu sore, murid-murid Tuhan Yesus yang 7 muridnya yang terdiri dari Simon Petrus, Nathanael dari Kana, Thomas yang disebut Didimus, kedua anak Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di pantai. Seketika Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Dan mereka semua berkata, "Aku pun ikut dengan kau." Lalu Petrus pergi bersama teman-temannya menjala ikan. Di Alkitab dikatakan Petrus mendapat perahu dan jala dari siapa? Tidak dikatakan di Alkitab. Mungkin Petrus pinjam ke saudara-saudara yang lain, karena semenjak Petrus jadi murid Tuhan Yesus tidak pernah menjala lagi. Untuk memanfaatkan waktu, murid-murid Tuhan Yesus tidak malas-malasan. Mereka bekerja untuk kebutuhan hidup mereka. Dulu selama Tuhan atau gurunya bersama mereka, banyak orang yang memberkati mereka, banyak orang yang melayani mereka. Tapi malam itu mereka bekerja keras menjala ikan. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan hasil. Mulailah hari siang, dengan wajah yang lesu mereka kembali ke pantai. Pada saat di pantai, mereka melihat adalah seorang dan berkata, "Anak-anakku, apakah kamu punya lauk?" Mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu mereka berkata, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh." Dengan ketaatan mereka akan perintah itu, mereka lakukan walaupun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dan saat mereka tarik jala itu, mulai agak berat. Ditarik lagi, makin berat. Ditarik lagi, mereka lihat, jala mereka penuh dengan ikan. Dan di salah satu murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, berkata, "Itu Tuhan." Nah, pada saat Petrus mendengar, "Itu Tuhan," langsung Petrus pakai baju. Ya, karena Petrus pada saat itu cuma pakai celana pendek aja. Ya, setelah pakai baju, langsung loncat terjun ke danau, berenang ke pantai yang jaraknya kira-kira dari perahu ke pantai 9 meteran. Pada saat mereka sampai semuanya ke pantai, mereka dilihat ada bara api dan di atasnya ada ikan dan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan." Dengan cepat Petrus mengambil ikan-ikan itu di perahunya dan menghela jalannya dengan penuh ikan. Lalu Petrus memberikan pada Tuhan Yesus. Dan setelah ikan itu matang, murid-murid Tuhan Yesus tidak berani berkata, karena mereka tahu yang di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari sarapan." Lalu membagikan ikan dan roti itu kepada murid-muridnya. Nah, itulah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali pada murid-muridnya. Tuhan Yesus begitu peduli pada murid-muridnya.
pada saat mereka capek tidak mendapatkan hasil kerjanya, Tuhan Yesus memberikan hasil, memberikan berkatnya sehingga jala itu penuh dengan ikan. Di saat mereka saat mereka lapar, belum sarapan, Tuhan memberikan sarapan ikan dan roti. Nah, kita tahu juga Tuhan Yesus begitu peduli pada kita semua. Ya, yang begitu mengasihi kita. Dia turun ke bumi jadi manusia dan dia tebus semua dosa kita di kayu salib. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang sungguh peduli bagi kita semua. Amin, firman Tuhan. Nah, anak-anak semua, ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari Yohanes 11 ayat 25 yang berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ayat hafalan untuk kelas tengah dan kelas besar diambil dari Mazmur 118 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, anak-anak semua, ibadah telah selesai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mendapat berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau begitu peduli bagi murid-Mu, kami juga tahu Engkau peduli bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, yang Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati bagi kami, menanggung semua dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami semua, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga para lause Tuhan semuanya. Tuhan berkati di mana para lause berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu pagi ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan dapat mengumpulkannya dalam amplop tersendiri lalu membawanya ke gereja. Kalau ibadah sekolah minggu udah dilaksanakan lagi di gereja, atau bisa minta ke papa mama untuk transfer ke nomor rekening BCA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, anak-anak semua, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dah.